Doa dan renungan hari ini, kuasa pengampunan yang menyembuhkan. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema doa dan renungan kita kali ini adalah kuasa pengampunan yang menyembuhkan. Tuhan mempunyai kuasa yang luar biasa. Ia tidak hanya dapat mengampuni dosa kita, tetapi juga menyembuhkan kita. Dalam doa dan renungan kali ini, kita juga mohon agar Tuhan mencurahkan rahmat pengampunan sekaligus rahmat kesembuhan kepada kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa syukur. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terhingga dan pengampunan-Mu yang membawa hidup baru. Bantulah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bila kami jatuh dalam kesalahan dan dosa, ampunilah kami, sehingga hati kami dihibur dan dikuatkan supaya menjadi manusia baru yang disembuhkan. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari Injil Markus bab 2 ayat 5-7, dilanjutkan dengan ayat 10-12. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat iman beberapa orang yang membawa orang yang sakit lumpuh kepadanya, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. "Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Yesus berkata kepada mereka, "Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Maka ia berkata kepada orang yang sakit lumpuh, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini
belum pernah kita lihat. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan tadi mengajak kita untuk merenungkan pengampunan dosa yang dapat memberikan penyembuhan dan dapat membangkitkan kita menjadi manusia baru. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh tadi, Ia tidak hanya menyembuhkan tubuhnya, tetapi Yesus juga mengampuni dosanya dan memintanya untuk bangkit dan pulang ke rumah. Tindakan Yesus ini mengungkapkan bahwa pengampunan dosa, penyembuhan fisik, dan semangat untuk bangkit adalah bagian dari kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terpisahkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, pengampunan dosa adalah hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup iman kita. Dengan rendah hati, kita mengakui bahwa seringkali kita jatuh dalam kesalahan dan dosa yang sama. Mungkin tidak hanya 1 atau 2 kali, tetapi seringkali kita lakukan. Akibat dari kesalahan dan dosa ini adalah kita merasa malu, sedih, bahkan merasa tidak aman dan tenteram. Hari ini kita diundang oleh Tuhan melalui bacaan tadi untuk datang kepadanya. Jangan malu dan jangan takut. Barangkali kita merasa tidak pantas dan tidak layak di hadapan Tuhan karena kesalahan dan dosa kita. Namun, Tuhan tetap mengundang kita untuk datang kepadanya. Kalau kita datang kepadanya, Ia tidak akan menolak kita. Yang penting adalah usaha kita untuk datang kepadanya. Orang lumpuh tadi sungguh-sungguh berusaha untuk bertemu dengan Yesus dengan satu tujuan, yaitu sembuh dan menjadi manusia baru. Maka ia berjuang dengan meminta bantuan orang lain untuk membawanya kepada Tuhan, dan Tuhan menerimanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita juga pasti menghadapi banyak rintangan bila kita telah melakukan kesalahan dan dosa. Rintangan pertama adalah dari diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, kita merasa bersalah dan malu dengan diri sendiri. Rintangan kedua adalah dari orang lain. Orang lain akan juga menilai diri kita, bahkan menjauhi kita bila kita berdosa. Apalagi bila kita berhadapan dengan orang-orang yang merasa benar dan suci di hadapan Tuhan, seperti ahli Taurat dalam bacaan tadi. Orang-orang yang merasa suci dan benar di hadapan Tuhan akan menyindir, berpikir negatif kepada kita, bahkan mungkin kalau kita bersalah kepada mereka, mereka tidak akan memberikan pengampunan. Saudara dan saudariku, berhadapan dengan situasi ini, janganlah kita putus asa. Janganlah kita mundur, tetapi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Yang memberikan pengampunan dosa kepada kita adalah Tuhan, bukan orang lain seperti para ahli Taurat yang merasa diri paling benar dan suci di hadapan Tuhan. Kalau kita mau berjuang untuk datang kepadanya, mohon pengampunan, Tuhan pasti menerima kita dan Ia akan mengampuni dosa kita. Dengan kalimat yang sama, Ia akan mengatakan kepada kita, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Intinya adalah berusaha dan berjuang melewati rintangan-rintangan yang ada untuk menemui Tuhan
dan jangan malu dan takut untuk mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Tuhanlah yang membuktikan, bahkan kalau kita sungguh-sungguh mau menyesal, mohon ampun kepada-Nya dan bertobat, maka Ia akan mengampuni dosa kita, menyembuhkan kita, dan membangkitkan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita sungguh beriman kepada Tuhan, datang kepada-Nya memohon ampun, dan bila dosa kita telah diampuni, maka kita menjadi sembuh. Ada banyak orang yang sharing pengalaman, atau mungkin kita juga, bahwa ketika orang selesai menerima sakramen tobat atau pengakuan dosa, orang merasa hatinya plong, senang dan bahagia. Beban dosa terasa hilang karena sudah menerima pengampunan dosa dan merasa sembuh. Tuhan memberikan kesembuhan karena kita datang kepada-Nya, mengakui bahwa kita berdosa, menyesal, dan berniat untuk memperbaiki hidup kita. Itulah contoh konkret ketika kita merasakan bahwa dosa kita diampuni Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang kita lakukan setelah dosa kita diampuni dan kita disembuhkan Tuhan? Yesus mengajak kita untuk bangkit. Seperti kepada orang lumpuh tadi, Yesus memintanya untuk bangkit, angkat tilam, dan pulang ke rumah. Mari kita bangkit dari dosa dan kesalahan, lakukanlah tugas dan panggilan kita, dan mari pulang dalam keseharian dan rutinitas kita di rumah atau dimanapun untuk menjadi manusia baru yang telah diampuni, sembuh, dan bangkit. Mari saudara dan saudariku, jangan tunggu-tunggu. Mari kita datang kepada Tuhan, mohon ampun atas dosa-dosa kita, dan bila sudah diampuni dan sembuh, mari bangkit menjadi manusia baru. Jangan tunggu-tunggu. Mari kita datang kepada-Nya, Ia akan menerima kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa, tak henti-hentinya kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang sedang sakit, baik sakit fisik, emosional, maupun spiritual. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kesembuhan. Kami sungguh percaya dengan iman yang mendalam bahwa di dalam Engkau ada kesembuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik, yang tidak membiarkan kami menderita. Kami mohon dengan sangat ya Bapa, kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka, dan sembuhkanlah mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang memiliki persoalan, secara khusus untuk orang yang terpuruk karena menyadari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Bapa, teguhkanlah saudara dan saudari kami yang saat ini sedang ada persoalan, bahwa mereka tidak sendiri. Yakinkanlah mereka bahwa Engkau adalah Bapa yang setia menunggu mereka untuk datang kepadamu. Rangkullah mereka, teguhkanlah mereka, dan sembuhkanlah mereka dengan kasih-Mu yang tanpa batas, ya Bapa. Marilah kita mohon.
Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau menyatukan kami dalam ikatan keluarga yang hidup dalam kasih, damai, dan sejahtera. Jauhilah sikap permusuhan, perselisihan, percekcokan bila kami menghadapi persoalan. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa ya Bapa untuk diri kami sendiri. Bapa, bantulah kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk setia mengikuti ajaran Putra-Mu, dan jauhilah kami dari dosa-dosa yang menghalangi kami untuk mengikuti-Mu dengan setia. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyampaikan sabda-Mu yang membawa harapan dan kehidupan baru bagi kami. Semoga pesan tentang pengampunan dan penyembuhan ini terus menguatkan iman kami dan mengubah hidup kami. Kiranya kami senantiasa menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat pengampunan dosa, kesembuhan, dan bangkit menjadi manusia baru. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.